Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesempatan kali ini saya ingin mengangkat sebuah kasus dari seorang Nahdiyin yang tentu saja terlalu dalam mencampuri urusan Muhammadiyah gitu. Kemudian orang ini tidak sopan di dalam memberikan tanggapan. Wajahnya wakil ketua lembaga, wakil ketua majelis ini, beliau ini wakil ketua majelis tabligh pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian di wajahnya itu diberi gambar Muhammadiyah. Tentu saja ini adalah ketidaksopanan yang bersangkutan ya. Artinya memang sengaja ingin mengadu domba. Ini fatwa Muhammadiyah ya. Jadi fatwa Muhammadiyah kan tidak harus sama dengan orang-orang NU gitu. Itu yang pertama. Fatwa Muhammadiyah ini jelas beda dengan NU. Kalaupun harus memberikan tanggapan bukan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak berakhlak, terlebih kepada pimpinan kami gitu. Bagaimana kalau seandainya itu kiai-kiai kalian digambar seperti itu? Pasti sakit hati kalian itu. Ini Zaki ya. Saya peringatkan Zaki itu. Jadi kalau mau berbicara agama, jangan membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan buruk sebagaimana kebiasaan Aswaja dalam grup-grup WhatsApp ketika menggambarkan orang itu. Apalagi kemudian wajah seseorang dirubah, dilukis dengan itu wajah Muhammadiyah di depannya. Ini sangat keterlaluan menurut saya. Jadi kalau mau menanggapi, tanggapi dengan ilmiah, bukan tanggapi dengan hawa nafsu. Kemudian harus sama dengan Anda itu. Itu keliru besar. Kalaupun nanti saya mempertanyakan kepada Anda pun akan bingung menjawabnya itu. Jadi jangan mengikuti hawa nafsu di dalam memahamkan hasil keputusan ormas Anda untuk bisa diikuti oleh Muhammadiyah. Itu jelas salah satu tolak ukur yang tidak baik di dalam membangun kesatuan ormas Islam. Berbeda boleh, tapi kemudian jangan merubah wajah orang ataupun mengkritisi dengan membabi buta tidak jelas. Yang tentu saja itu tidak mencerminkan bahwa Anda itu orang yang ngerti agama. Justru makin mencerminkan bahwa Anda itu orang jahil. Masalah-masalah agama. Ini ya, dari saya ini. Baik kita lihat ya. Nah, karena itu kesempatan yang berbahagia ini saya juga ingin menanggapi Anda. Dan tidak perlu sakit hati kalau Anda ditanggapi saya itu. Bagaimana saya menanggapi Anda. Saya hanya ingin mengikuti cara berpikir otak Anda. Itu. Saya hanya ingin meniru cara berpikir Anda. Marahkah Anda terhadap saya? Ya. Bagaimana seandainya itu kiai-kiai Anda itu diukir mukanya itu. Jadi Anda ini termasuk orang yang sangat keterlaluan di dalam memahamkan kehendak Anda harus diikuti. Itu keputusan Tarjih Muhammadiyah bukan keputusan 1, 2 orang, 3 orang. Anda itu tidak paham organisasi Muhammadiyah. Jangan terlalu dalam. Dan jangan anggap bahwa cuma kiai-kiai Anda yang bisa seperti itu gitu. Itu peringatan dari saya itu ya. Aku mengadakan selamatan yang disertai dengan doa yang dipaketkan itu doanya doa tahlil, yasin dan sebagainya, mengirim pahala, membaca Al-Quran, mungkin berapa ayat yang dibaca, ada yang sampai menghatamkan dan diniatkan pahalanya untuk dikirim kepada orang yang meninggal. Menurut penelitian Majelis Tarjih, hal seperti itu tidak ada tuntunannya di dalam Islam. Jadi nah, coba pada gambar ini jelas sekali Anda menulis pusat Tarjih Muhammadiyah.
Ini saja sudah salah. Yang disebut dengan pusat tarjih Muhammadiyah. Tarjih itu majelis. Dan beliau ini, jika di dalam tubuh Muhammadiyah sebagai wakil ketua tabligh, bukan tarjih. Tabligh itu memang harus menyampaikan pesan-pesan tarjih. Pimpinan pusat Muhammadiyah itu. Beliau namanya Kiai Haji Samsul Hidayat. Jadi yang beliau tanggapi itu, yang Anda tanggapi itu adalah seorang tokoh yang tentu saja tidak layak kemudian digambar seperti ini gitu. Menggambarkan seseorang tidak pada tempatnya namanya. Untuk memberikan image jelek terhadap orang luar agar menarik gitu perhatian. Ini kebiasaan buruk dia Aswaja seperti ini. Kalau sudah debat masalah Wahabi, masalah Salafi itu, kadang-kadang itu penghinaannya terhadap, misalnya ini penghinanya. Jadi bukan sudah tidak layak ya dalam istilah akhlakul karimah, sudah tidak layak pola penyampaian yang dilakukan oleh orang-orang yang ngaku Aswaja. Misalnya sekarang, Syekh Abdullah bin Baz. Kemudian dipelintir itu, Syekh Kibas. Gitu. Ini yang terdapat di WhatsApp yang berlabelkan Aswaja vs Wahabi. Itu. Biasanya seperti itu dikendalikannya itu. Kemudian Syekh Saleh Utsaimin dirubah menjadi Ngusaimin. Syekh Nasruddin Albani disebut Ngalbani gitu. Jadi dipelintir seluruhnya akhlak yang tidak baik seperti ini gitu. Nah, ini juga apa? Mencoba menggambarkan yaitu latar belakang wajah dari wakil ketua Majelis Tabligh dengan gambar Muhammadiyah seperti itu gitu. Yang tentu saja itu menunjukkan sikap yang tidak baik yang dilakukan oleh Zakka ini. Tidak menunjukkan, tidak mencerminkan sebagai seorang yang legowo dengan orang lain. Tapi lebih tepat dikatakan sakit hati dengan kelompok lain. Bukan hanya Anda loh yang seperti itu. Idrus Ramli dulu juga menghina Muhammadiyah. Sekarang Anda ikut-ikutan. Nah, coba kalau Anda dihina itu kira-kira, kelompok Anda, murka itu, bahkan mungkin tembusannya kemana-mana. Itu kebiasaan buruk di dalam kelompok Anda seperti itu. Jadi apa? Sikap yang seperti itu bukanlah contoh yang baik untuk dilestarikan dalam alam Indonesia ini. Kalau mau diskusi, kalau mau menanggapi ya tentu saja dengan cara-cara yang baik. Mari saya ingin memperdengarkan bagaimana perkataan Anda itu terhadap beliau ini. Selain sudah digambarkan tidak pada tempatnya seperti yang bisa ditonton di dalam foto ini ya. Khususnya mungkin di Nusantara pada umumnya, dan hal itu karena bersinggungan dengan ubudiyah dan akidah. Orang memperingati 3 hari 7 hari itu ada keyakinan di situ, ada ritualnya juga. Keyakinannya tidak sesuai dengan akidah Islam, ritualnya juga tidak ada contohnya dari Nabi dan generasi as-sabiqunal awalun. Maka Majelis Tarjih menyarankan agar kita kembali kepada tuntunan Islam. Jadi tidak langsung dihukumi bid'ah atau syirik gitu. Kalau bisa tidak mudah untuk mengatakan itu, tapi kita mengajak kepada umat Islam untuk kembali kepada ajaran Islam yang bersumber dari tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi fi kulli waqtin wa hinin. Amin Allahumma amin. Semoga kita senantiasa menjadi orang yang baik, akan lebih baik dan menjadi yang terbaik ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Menyimak apa yang disampaikan oleh Lembaga Tarjih Muhammadiyah ini, secara garis besar dijelaskan bahwasanya acara tahlilan, acara selamatan kematian yang berisi dengan bersedekah untuk mayat dan membaca bacaan mendoakan mayat, kata lembaga ini itu
tidak ada asalnya di dalam agama Islam, itu tidak mengikuti ajaran agama Islam dan tidak sesuai dengan akidah dalam agama Islam. Tidak sesuai dengan ubudiyah para as-sabiqunal awwalun. Tanggapan saya sederhana. Oke, seperti itu. Tetapi semua itu bukan juga berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Artinya, ungkapan-ungkapan ustadz atau kiai dalam video itu adalah berasal dari lajnah atau lembaga tarjih Muhammadiyah, begitu. Bukan dari Al-Quran dan hadis. Karena tidak ada juga Al-Qurannya, tidak ada juga hadisnya yang mengatakan bahwa acara seperti itu bukan berasal dari Islam. Fair kan kalau seperti ini? Jadi itu berasal dari Anda, bahwasanya ini tidak berasal dari Islam, kan begitu. Kalau menurut yang mengamalkan, ini berasal dari Islam. Kenapa? Karena tidak perlu bicara dalil. Sudah sangat nyata bahwa mendoakan orang mati itu ajaran Islam. Menghadiahkan pahala kepada orang mati itu ajaran Islam. Menghadiahkan pahala dari kebaikan, baik berupa sodakoh, baik berupa tilawah, berupa kiroah, dan sairi albir, sisa atau selain dari itu, dari kebaikan-kebaikan, itu pahalanya bisa diberikan kepada yang mati. Itu ajaran Islam. Banyak sudah yang bicara seperti itu. Sementara lajnah tarjih ini mengatakan itu bukan dari Islam. Dan tidak menjelaskan juga orang ini apa dalilnya, kenapa disebut tidak ada dari Islam. Jangan-jangan mungkin karena tidak pernah melihat Nabi tahlilan, tidak pernah melihat sahabat tahlilan, tidak pernah melihat tabi'in tahlilan hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari ketujuh, dan sebagainya. Sehingga berkesimpulan itu tidak berasal dari Islam. Mungkin dalam pemahamannya, sesuatu yang berasal dari Islam itu harus sudah pernah dilakukan oleh Nabi, harus pernah dilakukan oleh sahabat, harus pernah dilakukan oleh as-sabiqunal awwalun, sehingga apapun yang tidak pernah dilakukan oleh mereka bukan berasal dari Islam. Ya silahkan Anda memahami seperti itu. Yang jelas tidak ada ajaran Islam yang mengatakan bahwa apa-apa yang tidak dilakukan oleh Nabi, tidak dilakukan oleh sahabat, tidak dilakukan oleh Rasul adalah sesuatu yang bukan dari Islam. Enggak ada seperti itu. Karena dalil itu ada yang sifatnya am. Am itu berarti mencakup apapun yang lain, walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi. Lucu ya kalau kita lihat paparan Zakka ini di YouTube-nya ya. Yang pertama dengan tidak sopan orang itu gitu. Artinya menunjuk hidung langsung kepada orangnya itu. Kemudian lembaga tarjih. Apa ya? Tidak menguasai suasana di Muhammadiyah, sudah berbicara asal ngomong gitu. Jadi tidak menguasai. Ini fatwa sudah lama. Jadi Anda itu ketinggalan zaman. Fatwa ini ada di buku Muhammadiyah itu sekitar tahun 2003. Bayangkan sekarang tahun 2022. Sudah berapa tahun itu fatwa. Ini yang pertama. Kemudian yang lucu lagi di sini, Anda ingin menunjukkan Bapak Din saja datang ke acara Sahal Mahfud kalau tidak salah ya. Seolah-olah pembenaran bahwa di tarjih ini tidak diikuti oleh Pak Din gitu. Oh, kalau Anda berbicara Pak Din Samsudin itu dia seorang politisi. Ya, seorang politisi. Jangankan cuman di NU ya. Beliau ke agama lain saja datang. Sebagaimana biasa dilakukan oleh tokoh-tokoh itu. Jadi beliau seorang politisi. Kebetulan seorang muslim yang juga pandangannya tidak akan pernah bergeser dari Muhammadiyah. Yang sebenarnya beliau sangat konsekuen. Nah, di situ cuma menghormati karena yang meninggal adalah sahabatnya, Sahal Mahfud. Ya. Tentu saja menghormati undangannya sebagai sahabat di Majelis Ulama Indonesia. Walaupun dibatas oleh fatwa tarjih Muhammadiyah. Yang tentu saja tidak ikut-ikutan ritualnya, tidak membaca. Hadir cuma menyaksikan saja.
Walaupun sebenarnya tidak perlu hadir, tapi bagaimanapun beliau adalah seorang tokoh yang tentu saja punya politik tersendiri di dalam menghormati orang lain. Tentunya tidak seperti Anda ketika mengkritisi seorang ulama karena tidak sesuai dengan cara berpikirnya Anda, kemudian Anda memberikan gambaran-gambaran seperti tadi nyebut orang tadi juga itu mencoba latar belakang Muhammadiyah ditaruh di mukanya dan sebagainya gitu. Itu sudah menunjukkan akhlak yang tidak baik. Ini pertama. Berkaitan dengan tahlilan, ya tentu sajalah ini agama. Kalau berbicara agama, tidak bisa dilepaskan dari referensi yang ada. Kalau berbicara agama, tidak bisa dilepaskan dari referensi yang sudah ada. Al-Quran, As-Sunnah, perbuatan para sahabat, perbuatan para tabi'in misalnya. Termasuk perbuatan Imam 4. Permasalahannya itu bukan pada doanya yang dijadikan masalah. Yang dijadikan doanya, bukan doanya. Doa itu bisa dilakukan dengan cara sendiri-sendiri. Di rumah bisa berdoa itu. Dan tidak kemudian ada ritualitas. Ritualitas itu kaifiyat yang dibuat. Jadi kalau di istilah bid'ah itu ya, yang ditulis oleh Imam Asy-Syatibi di kitab Al-Muwafaqat. Al-bid'atu tariqatun fiddin. Bid'ah itu adalah suatu tata cara di dalam agama mukhtara'atun. Yang diada-adakan tudahiyah syar'iyah, menyerupai syariat. Yuksadu bisuluki alaihal mubalagatu bitta'abudi lillahi ta'ala. Maksudnya yaitu beribadah berlebihan kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Jadi di situ seperti iltizamul kaifiyat wal hayatil muayyana kadzikri. Kama fi tahlilan itu. Jadi sebagaimana yang berada di dalam tahlilan tadi. Seolah-olah itu sudah mirip agama. Jika tidak melaksanakan tahlilan, seolah-olah yang mati itu tidak sempurna. Itu saya di Madura. Di Madura ini, kalau misalnya ada orang meninggal, itu sapinya juga meninggal, apalagi yang miskin. Ditolong itu oleh tetangganya kebanyakan ya. Ditolong oleh tetangganya, dipinjamin duit. Tapi begitu selesai, yaitu usai kematian, ditagih hutangnya itu. Ini banyak peristiwa terjadi di sana. Kemudian digambarkanlah kecuali apa agama Muhammadiyah. Digambarkan Muhammadiyah sejauh itu agama Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah itu nggak mau tahlilan, matinya kayak tikus. Jadi gambaran seperti itu ada. Nah, sebenarnya ini kebencian lama dari orang-orang Nahdien ya. Yang tentu saja masih menyimpan dendam, bukan jawaban yang ilmiah, tapi jawaban balas dendam gitu. Bayangkan ini majelis tarjih, ini majelis bukan perorangan loh. Yang berbicara bukan satu dua, tidaklah kemudian Anda, saya saja bisa menghadapi. Itu Anda hanya dugaan semata antara Anda dengan orang yang diajak bicara itu. Nah, yang diajak bicara ini sudah tentu saja ada di rumahnya gitu. Tidak berbicara langsung. Dan itu pendapatnya ulama-ulama Anda yang membolehkan. Ya sudah, pakai saja. Walaupun di kitab-kitab Anda tidak seperti itu. Contohnya lah Imam 4. Yang jelas Imam 4 ini adalah imam kalian gitu. Terus apakah imam kalian itu pernah membuat jemaah tahlilan seperti itu dengan kaifiatnya itu tadi? Mulai dari Al-Fatihah sampai doa itu. Ada mungkin sekitar 1 jam ya, 1 jam setengah itu kemudian baru berdoa setelah membaca berbagai macam bacaan. Yang biasa dirutinkan dalam setiap kematian di mana-mana itu. Itu dari mana itu? Jadi agama ini kaifiat dari Allah. Bukan menciptakan sendiri. Seandainya agama ini kaifiatnya dari Anda, seperti di gereja. Mereka tidak diajarkan kaifiat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diajarkan kaifiat oleh Rasulnya. Mereka bikin kaifiat sendiri.
Dalam Islam ini ada kaifiatnya masing-masing. Sholat duhur misalnya, itu kaifiatnya dari Rasul. Salat asar kaifiatnya dari Rasul. Salat maghrib kaifiatnya dari Rasul. Salat isya kaifiatnya dari Rasul. Tata caranya dari Rasul itu. Salat subuh juga kaifiatnya dari Rasul. Cara berdiri juga ada gerak-gerak tangan begini, ada hadisnya. Terus kalau berkumpul di rumah orang mati seperti itu, hadisnya yang mana? Berkumpul di rumah orang mati, kemudian diikuti dengan kaifiat tata cara yang dibuat seperti itu dari mana? Sepertinya kalau ada sholat berjamaah ini tahlilan berjamaah gitu. Dari mana itu? Iltizamul kaifiyati, yaitu menetapkan, melazimkan kaifiat, wal hayati, tata gerak, al muayyana yang ditetapkan, ditentukan. Misalnya kadzikri, ya, seperti zikir bihayatil ijma'i ala sautin wahidin, yaitu zikir dengan suara kor. Itu dari mana tuh? Lalu berdoa diaminkan oleh orang banyak. Seperti itu dari mana? Pernahkah Nabi seperti itu? Ketika menghadapi kematian, coba tunjukkan bagaimana ketika ada kematian di zaman Rasulullah SAW, bagaimana ketika ada kematian di zaman para sahabat, bagaimana ketika imam yang 4 itu menghadapi kematian gitu. Ada nggak seperti yang Anda lakukan itu? Kalau mau berpikir ke sana dong. Ini terpaksa saya nyerang sekarang. Ya tidak perlu lagi majelis tarjih. Cukup saya aja itu. Kalau memang ingin membuktikan, kita buktikan di mana dalilnya. Imam Syafi'i saja menyebutkan tidak sampai hadiah pahala kepada orang yang meninggal itu. Apalagi yang lainnya itu. Hanya di kalangan Syafi'iyah saja yang berbeda-beda menanggapi imamnya. Coba di kalangan Syafi'iyah saja berbeda-beda. Itu yang tentunya perlu diperdalam. Sementara kalau di NU itu kan diperintahkan untuk mengikuti 4 imam itu. Tetapi kan yang dibudayakan yang Imam Syafi'i. Walaupun kenyataannya tidak seperti yang ada di dalam kitab Ar-Risalah, nggak sama itu. Atau kitab Musnad Imam Syafi'i itu nggak ada itu. Lah kalau kita lihat ini lagi ya, itu di Kabupaten Sumeneb itu ada Masjid Mustaqbil. Jadi Masjid Mustaqbil ini ada di Perinduan Sumeneb tuh. Melaksanakan sholat sama persisnya dengan kitab Imam Syafi'i. Jadi yang dibongkar itu kitab Imam Syafi'i. Tapi oleh lingkungan di sana dicap Wahabi itu. Bayangkan, karena melaksanakan yang benar-benar dari Imam Syafi'i dicap Wahabi itu. Coba saya ingin tahu yang dari Imam Syafi'i ada nggak ajaran ritual seperti itu? Antum kan pengikutnya itu. Kalau di dalam I'anatul Talibun kan ada kalimat yusabu ala man aiha walil amri. Itu bukan hanya sekedar berkumpul. Kalau kemarin meskipun ada istilah berkumpul itu karena dibagikan makanan makan-makan ya. Itu. Termasuk menciptakan ritual itu. Ritualnya, berkumpulnya itu ritual. Kemudian menghadiahkan. Bahkan dikatakan berkumpul saja, bayangkan. Kunna na'uddul ijtima' ila ahlul mayat wa san'atu am minan niyahat. Itu dari hadis Ja'far itu. Jadi kami meyakini bahwasanya berkumpul dan yaitu makan-makan di rumah orang mati itu berkumpul saja nggak boleh. Berkumpul saja tidak boleh gitu. Nah ini berkumpul gitu. Lalu menyusahkan yang meninggal. Iya kalau lumayan kaya nggak apa-apa. Ini yang miskin-miskin kalau di Madura merayakan kematian sampai besar-besaran, pinjam uang itu. Apa keyakinan itu yang ditanamkan sehingga harus menjadi agama di kalangan umat-umat yang awam itu? Mengorbankan sekian banyak, atau itu bagian dari aset penghasilan sehingga dibiarkan, padahal dulu Wali Songo berharap ini tidak ada gitu.
Kalau kisah dari Wali Songo. Lah kalau dari Mbah Soleh Darat juga seperti itu. Mbah Soleh Darat itu gurunya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Dalam kitabnya kan menyebut bid'ah mungkarat. Terus mau apa kita itu? Jadi disinilah perlunya pemahaman menyeluruh gitu. Janganlah kebijakan akal kemudian membenarkan bagaimana masyarakat ini menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang salah itu. Kalau di I'anatul Talibin sudah jelas yusabu ala man'iha walil amri. Jadi di situ disebutkan kunna na'uddul ijtima, meskipun kemarin ada yang bahas oh itu dalam rangka makan-makan yang tidak boleh. Lah di situ ijtima berkumpul saja nggak boleh gitu. Berkumpul saja nggak boleh. Yang dibenarkan itu takziah. Datang menghibur orang itu. Kalau mendoakan ya mendoakan sendiri-sendiri sih. Ya mudah-mudahan misalnya mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Allah. Ya. Allahumma ighfir lahu, sudah selesai. Tidak perlu mendatangkan orang dari sekian yang menyalahi agama gitu. Itu menyalahi agama. Coba dari mana itu? Cara-cara seperti itu. Mukhtaro itu. Jadi itu termasuk mukhtaro'ah. Sesuatu yang diada-adakan. Nah, sesuatu yang diada-adakan tentunya itu sudah tidak baik. Saya sudah lama itu baca kitab macam-macam itu ya. Dan sudah di luar kepala itu. Jadi di sini kita letaknya seperti yang saya gambarkan. Bayangkan saja. Masjid Mustaqbil ini yang ada di Parinduan Sumeneb, gara-gara melaksanakan ajaran Imam Syafi'i yang sesungguhnya, yang ada di dalam kitab Al-Um, solatnya seperti kitab Al-Um, zikirnya seperti kitab Al-Um itu, apa tiba-tiba Masjid Mustaqbil ini dicap Wahabi gitu. Itu lucu memang. Ya, jadi jangan-jangan Imam Syafi'i itu tokoh Wahabi ya. Jadi banyak peristiwa-peristiwa aneh yang saya temui itu di Madura ya. Kalau saya sih menginginkan masyarakat Madura itu memiliki pemikiran yang cemerlang itu. Memiliki pemikiran yang maju. Tidak didoktrin, tidak mau didoktrin oleh kebiasaan-kebiasaan yang salah. Teman-teman saya banyak kok. Ulama-ulama itu banyak sekali di situ. Termasuk diantaranya Kiai Haji Musfik Karai. Meskipun berbeda biasa-biasa saja. Tidak seperti Anda. Beliau ulama yang sangat dikenal di Sumeneb Madura itu. Kiai Musfik gitu. Dimulai masa Enterkom dulu itu. Beliau bernama Bang Raja di Enterkom. Jemaahnya banyak sampai ke Pulau Jawa itu. Yang mengikuti kajian-kajian beliau lewat Enterkom itu, lewat apa mid band 11 meteran itu ada dulu kan. Kemudian ada 80-an tuh di seluruh Jawa Timur. Saya ngikuti juga. Toh kalau kemudian terjadi perbedaan dengan beliau, enggak, baik-baik aja. Sampai beliau, Ustadz Zul, coba kalau bisa saya carikan bantuan ke Arab Saudi. Pada waktu itu tuh bincang-bincang di aulanya beliau itu di Karai. Biasa-biasa saja, tidak jadi masalah gitu. Jadi kita pakai etika, walaupun saya berbeda itu pakai etika dengan mereka itu. Jadi Anda tidak pakai etika terhadap Muhammadiyah itu. Nah begitu misalnya saya nggak pakai etika, sudah macam-macam itu Anda itu sudah. Saya saja ngomong sedikit dipelintir kok oleh kelompok Anda itu. Jadi seharusnya Anda itu harus terbuka pikirannya. Jangan melihat sosok orang seperti misalnya Bapak Kiai Haji Din Samsuddin datang ke sana. Tidak tahu niatnya beliau apa datang ke sana itu. Jadi Anda kan tidak tahu niatnya beliau datang ke sana. Memang lebih baik tidak datang. Tapi ada hal yang mendorongnya datang. Gitu. Bukan karena beliau datang memenuhi tahlilan. Tidak. Salah Anda itu.
Ini banyak digunakan oleh kelompok-kelompok Anda ya. Muhammadiyah melarang tahlilan tapi Din Samsuddin tahlilan. Salah itu. Bukan seperti itu sikap Bapak Kiai Din Samsuddin yang sebenarnya gitu. Jadi ini ya dari saya gitu. Jadi ketika ada orang yang berbeda di Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih Muhammadiyah, perbedaan itu bukan representatif dari Muhammadiyah. Bisa saja karena banyak alasan kenapa kemudian beliau bisa berbeda gitu. Termasuk diantaranya Bapak Din, Buya Syafi'i Ma'arif itu. Karena Muhammadiyah itu punya pijakan tersendiri. Aneh kalau kemudian orang-orang luar yang sok tahu itu Muhammadiyah berbicara seenaknya gitu. Bagaimana kalau misalnya saya mengomentari seluruh pendapat-pendapat NU? Marah Anda itu. Kalau saya baca situs itu NU apa namanya itu Or-Its ya. Masalahnya saya baca NU Or-It itu. Kemudian saya bahas habis-habisan di situ. Pasti marah Anda itu. Jadi seharusnya Anda kalau tidak tahu Muhammadiyah yang sesungguhnya, jangan berbicara, jangan seperti Kiai Haji Idrus Ramli itu. Sampai mengatakan Muhammadiyah sekarang Wahabi itu. Wah, iya termasuk Imam Syafi'i itu Wahabi kata orang Nahdien waktu saya di Perinduan kan Wahabi itu. Ini ya barangkali dari Anda cuma sekedar guyon dengan Anda saya itu, tidak sungguh-sungguh. Kalaupun mau menanggapi, yang hati-hati kalau Anda menanggapi lagi itu. Jangan sampai saya muncul lagi gitu. Itu akan terbuka seluruhnya itu. Karena saya dibesarkan di Nahdien. Ada beberapa ulama di Madura itu yang kenal-kenal saya semua itu. Dari kalangan Nahdien. Sampai sekarang baik walaupun berbeda pendapat. Bahkan saya menggunakan bahasa akrab, situ-situan dengan beliau ya. Iya situ. Karena akrabnya dengan kiai itu. Walaupun berbeda. Meskipun beliau kadang-kadang ngejelokin saya Wahabi. Saya nggak marah kok. Karena apa? Menyampaikan dengan senyum. Bukan dengan amarah. Ini kan yang banyak dengan amarah. Kalau dilihat di WhatsApp itu, wah marahnya luar biasa kelompok Aswaja ini. Yang ngaku-ngaku Aswaja. Jadi kalau ada ngaku-ngaku Salafi, saya bilang juga ngaku-ngaku Aswaja itu. Ini barangkali dari saya sebagai masukan ya kepada Zaka itu. Agar tidak mudah menjustis seseorang dengan bahasa-bahasa yang tidak layak disampaikan di medsos gitu. Jadi beliau ini hanya membacakan, Bapak Kiai Haji Samsul Hidayat ini membacakan. Beliau orang yang tawaddu, rendah hati. Yang tentu saja tidak banyak bicara. Mungkin yang perlu banyak bicara ya saya gitu. Karena bagaimanapun beliau adalah pimpinan saya dan saya harus menyampaikan tentang Muhammadiyah kepada orang yang tidak tahu Muhammadiyah. Jadi fatwa itu bukan beliau yang mengeluarkan. Fatwa itu keluaran pimpinan pusat Muhammadiyah. Setelah menjadi fatwa resmi milik fatwa Muhammadiyah, bukan fatwa perorangan. Yang bekerja dalam dunia fatwa Muhammadiyah itu bukan satu orang. Bisa ratusan orang itu di situ. Kalau di NU itu semacam basul masail tuh. Jadi Anda jangan anggap remeh. Fatwa, sekalipun fatwanya seperti itu tidak kemudian dikemukakan dalil. Kalau dikemukakan dalil-dalilnya habislah semuanya itu. Berapa banyak lembar itu? Berapa lembar? Cukuplah dengan menggunakan kalimat-kalimat sederhana. Ini gaya Muhammadiyah. Jadi kalau mau berbicara tuntas sampai selengkap-lengkapnya, itu kajian di luar Muhammadiyah. Mungkin ya orang seperti saya aja yang memberikan kajian seperti itu. Itu zakah.
Jadi Anda harus lebih hati-hati di dalam berbicara. Ini dari saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.